Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Itnawanto. Saya bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan itu untuk berjumpa dengan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudari diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sebab tidak ada momen yang lebih indah selain pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga tahu di tengah-tengah situasi tengah-tengah kita hidup pada saat ini sedang dilanda oleh berbagai kekhawatiran, berbagai ketakutan, kecemasan. Bahkan seolah kekhawatiran begitu mendominasi kehidupan hampir setiap orang. Namun mengizinkan saya menyampaikan satu perkara yang penting pada kesempatan indah pada pertemuan ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak menciptakan kekhawatiran untuk kita. Kenapa demikian? Karena kekhawatiran hanya menimbulkan masalah. Kekhawatiran tidak diciptakan oleh Tuhan dan tidak dihadirkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah izinkan saya mengatakan saudara bahwa kekhawatiran hanya menimbulkan masalah yang serius bagi kita. Oleh karena itu izinkan saya memastikan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan bahwasanya kekhawatiran itu tidak perlu dan tidak seharusnya kita beri tempat dalam kehidupan kita. Kenapa? Kekhawatiran itu hanya merupakan sampah yang mengotori dan mencemari pikiran kita, mencemari hati kita, bahkan mencemari iman kita. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama apa pendapat Tuhan tentang kekhawatiran. Kenapa? Karena kita harus hidup, bertumbuh, dan berpegang pada firman Tuhan. Kalau acuan hidup kita selain firman Tuhan, maka jalan hidup kita akan penuh dengan kegagalan dan kekecewaan. Tapi kalau hidup kita ditentukan atau dipandu oleh firman Tuhan, maka kita akan menikmati hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalimat ini adalah kalimat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menegur kita, memperingatkan kita agar kita tidak terjebak, terperangkap di dalam zona kekhawatiran. Kenapa? Karena kita diingatkan sekali lagi bahwa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kekhawatiran itu pada dasarnya adalah masalah kontrol atau masalah pengendalian atau mengendalikan sesuatu. Ketika kita mencoba untuk mengendalikan sesuatu atau keadaan, ketika kita berusaha untuk menguasai keadaan, mengendalikan keadaan, kemudian kita gagal atau kita tidak berhasil, apa yang terjadi? Kita mulai cemas, mulai khawatir, dan sebagai contoh, ketika kita gagal mengendalikan ekonomi, maka apa yang terjadi? Kita mulai khawatir memikirkan apa yang akan kita makan, kita akan bagaimana tentang hari esok dan selanjutnya. Demikian pula halnya kalau kita khawatir dan tidak berhasil mengendalikan anak-anak kita, maka apa yang terjadi? Kita akan mulai khawatir tentang hari depan atau masa depan anak-anak kita. Kita mulai mencemaskan mereka kelak akan jadi seperti apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu izinkan saya memastikan kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran justru hanya membenamkan kita ke dalam masalah yang lebih serius. Kekhawatiran juga hanya menimbulkan masalah yang sangat luar biasa, atau memisahkan kita dari Tuhan, karena kekhawatiran akan dengan mudah menyeret kita, menjebak kita untuk menjadi orang-orang yang bertindak di luar nalar, bertindak di luar kehendak Tuhan, dan kita tidak lagi percaya pada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan bertindak dengan cara kita sendiri, dan semua itu jikalau kita lakukan, maka kita sudah terjebak oleh perangkap setan yang menggiring kita supaya kita menentang kehendak Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia pasal 17 bahwasanya orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan manusia, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini yang setan inginkan untuk kita lakukan, untuk kita jalani dalam hidup ini. Tentunya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita. Oleh karena itu, kekhawatiran tidak perlu harus menjadi racun yang terus-menerus meracuni kita. Oleh karena itu izinkan saya mengingatkan beberapa hal, yaitu izinkan saya memastikan kekhawatiran ada 4 hal ya. Sekali lagi ada 4 alasan atau 4 hal yang
membuat kita harusnya sadar bahwa kekhawatiran tidak perlu dan tidak harus meracuni pikiran kita. Sekali lagi, 4 alasan kenapa Anda tidak boleh dan tidak perlu dan tidak harus khawatir. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena kekhawatiran itu ya tadi, kekhawatiran itu pada prinsipnya bukan dari kehendak Tuhan. Alasan yang saya pertama adalah khawatir itu tidak masuk akal. Kenapa khawatir tidak masuk akal? Karena kalau kita jujur, kita analisa siapa kita dan bagaimana kita serta kenapa kita dalam dunia ini, kita terlahir bukan karena kehendak kita, tetapi kita terlahir karena kehendak Tuhan, karena rancangan Tuhan. Nah, bukankah firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sesungguhnya aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang tentang kita dalam dirinya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yeremia 29:11, sesungguhnya aku ini mengetahui rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan hari esok yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia, Tuhan sudah punya program ilahi, Tuhan sudah punya rencana-rencana yang luar biasa tentang kita, Tuhan sudah punya program-program yang indah bagi kita, dan itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita imani. Oleh karena itu, ketika kita melihat kenyataan dan kita gagal menguasai atau kita tidak mampu mengendalikannya, itu seharusnya tidak membuat kita mencemaskan diri, mengkhawatirkan diri. Kenapa? Karena hal itu tidak masuk akal. Yang harusnya kita pikirkan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Jadi seandainya kita tidak bisa mengubah keadaan, itu bukan karena kita bodoh, bukan karena kita gagal dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa mengubah satu kenyataan, kita harus sadar, kita harus memahami bahwasanya itu yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Atau mungkin kita sudah melakukannya, tetapi kita melakukannya bukan karena diperintah Tuhan dan karena tidak diinginkan Tuhan, tapi kita sendiri punya mau. Sehingga apa yang terjadi? Dengan demikian ya, sesuatu yang tidak bisa kita rubah, sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, itu bukan tugas dan bukan ranah kita. Kalau kita berusaha untuk memaksakan diri untuk mengubahnya, maka itu adalah perbuatan tindakan yang bodoh. Apapun situasinya, ketika tidak bisa dirubah, tidak bisa kita sesuaikan dengan selera kita harus berlapang dada. Karena itu bukan ranah kita. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Ketika kita melihat ke atas, matahari bersinar dan ia terbit pada pagi hari kemudian terbenam pada sore hari, kita tidak bisa merubahnya agar terbitnya matahari itu kita atur sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga ketika matahari terbit dari timur terbenam dari barat, kita tidak bisa menata, kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa mengatur. Ketika kita mencemaskan diri untuk mengaturnya, maka itu adalah sebuah kebodohan. Yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan terbitkan matahari di ufuk timur dan dibenamkan di ufuk barat. Pada saat matahari terbit dari ufuk timur, berarti secercah pengharapan datang. Tuhan menyertai kita, Tuhan siapkan berkat-berkatnya bagi kita. Tuhan ingin mengajak melangkah bersama kita, menjadi hari bersama dengan Dia. Kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kemudian ketika matahari lingsir ke barat dan terbenam, itu berarti tiba waktunya bagi kita untuk beristirahat, bersyukur kepada Tuhan, menikmati, karena kita lebih kesempatan untuk menikmati hari yang kita lalui, dan tiba waktunya bagi kita untuk masuk dalam peraduan, untuk beristirahat, mempersiapkan diri untuk menyongsong hari yang akan datang. Jadi jangan khawatirkan, jangan pusingkan, jangan urus apa yang tidak perlu kita urus, karena itu bukan ranah kita dan bukan urusan kita. Jadi kekhawatiran yang pertama adalah tindakan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu jangan lagi kita lakukan. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak alamiah. Sekali lagi ya, kekhawatiran tidak alamiah. Kenapa saya katakan kekhawatiran tidak alamiah? Tuhan Yesus dengan jelas mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa. Dalam ilustrasinya Tuhan Yesus mengatakan demikian, masih dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26, Tuhan Yesus berkata demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun mereka diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Tuhan mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa kita ini jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Kenapa?
Karena jelas dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 Tuhan mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Tuhan sendiri. Artinya adalah kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Dan makna intinya kenapa Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, agar kita ini bisa menjadi pribadi yang setara dengan Tuhan. Loh, kok setara? Kita kan manusia, betul. Karena Tuhan ingin kita setara dengan Tuhan, karena itulah kita diciptakannya serupa dan segambar dengan Dia. Supaya apa? Supaya bisa dikasihi, supaya bisa dicintai, supaya kita bisa membalas cinta kasih Tuhan. Nah, sekarang bayangkan burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas seluruh realita yang ada di kolong langit ini. Amat terlebih kita merupakan satu-satunya makhluk, satu-satunya ciptaan yang paling berharga dan paling dikasih dan paling dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan paling peduli kepada kita. Tuhan tidak pernah menaruh kepeduliannya begitu luar biasa selain kepada kita. Namun celakanya juga kita adalah satu-satunya makhluk yang paling sering dan paling mudah dan paling sering dan paling mudah terjebak dan terperangkap di dalam kekhawatiran. Kita lebih suka khawatir dibanding percaya kepada apa yang difirmankan atau yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita terjebak dalam ide-ide kita sendiri, sehingga olehnya kenapa? Kita seringkali menganggap bahwa Tuhan tidak, kita beranggapan bahwa Tuhan tidak perlu kita, Tuhan tidak menolong kita. Bahkan lebih celaka lagi, kita seringkali berasumsi bahwa firman Tuhan itu tidak masuk akal. Kenapa kita katakan firman Tuhan tidak masuk akal? Karena apa? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, kita berusaha menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Alhasil kita menciptakan perangkap maut buat diri kita sendiri. Padahal hidup ini sangatlah indah kalau kita jalani dengan jalan yang benar. Kalau kita nikmati hidup ini menurut firman Tuhan, hidup ini terlalu indah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka tidak komitmen, karena mereka tidak patuh, tidak taat, dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka terlalu khawatir dengan hal yang tidak perlu mereka khawatirkan. Bukankah mereka oleh Tuhan diciptakan dan ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, sebuah taman yang dialiri oleh 4 sungai, Gihon, Efrat, Pison, dan selanjutnya. Di tempat itu Adam dan Hawa tidak kekurangan apapun yang terbaik, sampai datang setan menciptakan keraguan, menciptakan ketidakpercayaan, dan Adam dan Hawa percaya kepada setan dan lebih memilih perkataan setan. Akhirnya apa yang terjadi? Kekhawatiran menjadi sesuatu yang tidak alamiah. Jelas Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tapi setan berkata, kalau engkau makan pohon ini, kalau engkau makan buah yang dilarang oleh Tuhan ini, engkau akan serupa dengan gambar serupa dengan Tuhan. Berarti Adam dan Hawa tidak yakin, tidak percaya akan firman Tuhan, sehingga timbullah kekhawatiran dalam hatinya. Khawatir tidak seperti Allah, padahal dia adalah seperti Allah. Nah, izinkan saya memastikan suatu perkara, bahwa kekhawatiran itu adalah ciptaan setan yang dihadirkan oleh setan supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu jelas tidak masuk akal. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pada engkau makanya pasti engkau mati. Kenapa kita harus percaya setan? Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini, firman Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan bahwasanya pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekal. Ya. Burung-burung tidak tahu teknik agraria, burung-burung tidak tahu teknik membangun menyimpan, mengelola, memanage apa yang dihasilkan oleh alam. Burung-burung hanya tahu menikmati dan menikmati saja, selesai. Tetapi burung-burung itu terpelihara dengan baik. Seharusnya kita pun juga jauh menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada burung-burung. Kenapa? Kita diperlengkapi Tuhan dengan intelektualitas, diperlengkapi Tuhan dengan inteligensi, kita diperlengkapi dengan skill atau keterampilan, kita diperlengkapi dengan segala sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga kita benar-benar serupa dengan Tuhan, baik dalam ide, baik dalam pemikiran, dalam apapun. Kenapa potensi ini tidak kita gunakan dengan baik? Nah, ketika kita khawatir, saya ingin katakan sekali lagi, kekhawatiran itu tidak masuk akal. Jangan dibiarkan kekhawatiran itu mendominasi dan meracuni pikiran Anda. Kembali pada firman Tuhan. Ingat firman Tuhan apa? Firman Tuhan merancang kita untuk hari esok yang penuh dengan pengharapan, dan bukan rancang kecelakaan. Kenapa itu tidak kita jalani? Kenapa itu tidak kita imani? Kalau itu kita imani dan itu kita nikmati, maka hidup kita akan sangat tentram dan damai. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran menjadi racun dan virus yang bagi kita menderita dan sengsara. Yang ketiga, alasan kenapa kita tidak perlu khawatir. Alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Ya.
Sekali lagi, kekhawatiran tidak bermanfaat. Jikalau yang pertama, kekhawatiran tidak masuk akal. Yang kedua, kekhawatiran tidak alamiah. Kenapa tidak alamiah? Karena memang Tuhan tidak menciptakan kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah ciptaan setan yang dimasukkan, disuntikan ke dalam pikiran, dalam hati kita, sehingga olehnya apa? Menjadi polusi, menjadi masalah yang serius dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kekhawatiran itu sama sekali tidak alamiah. Kalau tidak alamiah artinya apa? Bukan Tuhan yang menciptakan, dan bukan Tuhan yang menghadirkan, dan bukan Tuhan pula yang merancangkannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, izinkan saya mengutip Matius pasal 6 ayat 26 tadi. Jelas firman Tuhan berkata sebagai berikut, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Yang pertama Tuhan katakan adalah pandanglah, artinya apa? Mari kita memusatkan perhatian kita, mengadakan pengkajian, mengadakan penelitian, mengadakan studi banding, kemudian dari hasil penelitian, hasil studi banding, hasil penyelidikan atau investigasi yang kita lakukan, kita dapat menemui fakta, kita dapat menemui realita. Realita apa, fakta apa? Realita yang pertama adalah bagaimana burung-burung yang tidak ada nilainya. Burung-burung yang diciptakan itu hanya sebagai ornamen untuk kepentingan kita manusia, untuk menjaga siklus alam, untuk menjaga keseimbangan alam, supaya kita bisa hidup nyaman, supaya kita bisa tentram, supaya kita bisa bahagia, supaya kita mendengar kicauan-kicauannya pada pagi hari, supaya kita bisa melihat keindahannya ketika sayapnya atau bulu-bulunya yang berwarna-warni, ketika kita melihat bagaimana kelincahan dan gembiranya burung-burung itu menari-nari. Disitulah kita seharusnya mengerti dan menyadari bahwa Tuhan menciptakan keindahan yang bisa kita lihat, keindahan yang bisa kita dengar, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk kebahagiaan kita, bagian dari rancangan Tuhan untuk agar kita hidup menikmati dan mempercayai bahwa Tuhan terdapat baik bagi kita. Kemudian apa yang dikatakan? Mereka itu tidak menabur, tidak menabur. Mereka tidak memikirkan bagaimana apa yang akan mereka makan. Mereka tidak memikirkan, mereka tidak perlu menyediakan, membuat suplai apa yang mereka butuhkan, dan mereka tidak perlu membuat gudang untuk menampung persediaan untuk kebutuhan mereka. Mereka hanya sehari-hari menikmati hari-hari mereka, bersuka cita, terbang kian kemari dengan bebas, meloncat kian kemari dengan bebas, menyari dan berkicau dengan leluasa. Itu yang Tuhan inginkan, agar kita menikmati hidup seperti itu. Ingat, izinkan saya mengatakan satu perkara. Ada satu judul lagu lama yang berjudul Born to be Free. Kita dilahirkan untuk menjadi pribadi yang merdeka, dilahirkan menjadi pribadi yang bebas. Kita dilahirkan untuk menikmati kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penyakit, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kecemasan, merdeka dari ketidakpastian. Intinya adalah kita diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia Allah. Titik. Lebih dari itu bukan dari Tuhan. Karena itu saya mengatakan sekali lagi, saya memberi judul pada yang ketiga ini, kekhawatiran tidak alamiah, karena Tuhan tidak menciptakan dan Tuhan tidak menghadirkannya bagi kita. Kemudian dikatakan tidak burung, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun ada satu konversi, namun burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Bukankah kita yang serupa dengan gambar Tuhan juga merupakan pribadi yang berada di bawah tanggung jawab Tuhan? Kita adalah satu-satunya makhluk yang mendapat posisi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Namun celakanya kita juga seringkali, bahkan kenyataannya, realitanya, kita menjadi makhluk yang paling banyak khawatir dan paling banyak tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kita lebih senang khawatir dibanding dengan kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah kita seringkali menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak real. Bahkan kita seringkali menganggap firman-Nya sebagai yang tidak masuk akal. Bahkan kita seringkali meragukan dan tidak percaya kepada firman-Nya. Ketika firman Tuhan membuktikan bahwa Ia mengasihi dan memelihara kita lewat contoh-contoh Alkitab yang bisa kita pelajari. Apa yang kita katakan? Itu kan zaman dulu, zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Siapa bilang? Bukankah Tuhan berkata kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berarti Tuhan adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan memproklamirkan dirinya kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ketika Ia memproklamirkan dirinya kepada Musa bahwa Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah leluhur Musa, Ia ingin membuktikan kepada Musa bahwa sebelum Musa ada, leluhur Musa yang usianya sudah ratusan tahun sebelum Musa ada, Allah itu sudah pernah ada, Yesus itu sudah
ada, dan pada saat Musa ada dia tetap ada, dan sampai kapanpun dia tetap ada. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup dan ia berkuasa. Karena ia hidup, ia juga bisa berkarya. Karena ia hidup dan ia berkuasa, maka kuasanya tidak pernah berubah. Nah, karena itu demikian pula ketika kita hidup zaman modern ini, percayalah bahwa Tuhan yang sama ada dan memelihara dan peduli kepada kita. Bahkan kematian Yesus di kayu salib itu merupakan bentuk kepedulian dan kasih Tuhan kepada kita, karena ia tidak ingin kita binasa, tidak ingin kita celaka. Oleh karena itu ia tidak mau kita terjebak, terperangkap dalam kekhawatiran. Ia tidak mau kita terjebak di dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberimu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kenapa ini tidak kita pegang? Kenapa kita justru lebih percaya setan? Setan hanya untuk mencuri kebahagiaan saudara. Setan hanya untuk mencuri damai sejahtera. Setan hanya untuk mencuri pengharapan-pengharapanmu. Tetapi Tuhan datang memberimu hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan mengatakan dia memberi hidup kita dalam kelimpahan, kenapa kita tidak imani? Kenapa kita tidak aminkan? Seharusnya kita aminkan dan kita nikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Terus sekali lagi, kekhawatiran itu bukan sesuatu yang alamiah, artinya bukan datang dari Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketika engkau punya ketika engkau punya percaya kepada firman Tuhan, maka engkau punya pengharapan dan engkau akan hidup. So, firman Tuhan jelas mengatakan dalam Yohanes 5:24, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku dan percaya kepada dia yang utus aku, maka sungguhnya ia berpindah dalam dalam maut ke dalam hidup. Artinya ketika kita percaya pada firman Tuhan, kita sudah bebas dari maut, kita hidup di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Ya. Sekali lagi, kekhawatiran tidak bermanfaat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kekhawatiran tidak akan pernah mampu menolong kita untuk mengubah keadaan. Kekhawatiran juga tidak akan membuat kita bisa maju ke depan. Kekhawatiran hanya melumpuhkan kita, membuat kita takut, membuat kita tidak berani berbuat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi tentang seorang pemanjat tebing. Tebing yang terjal, yang jangankan 90 derajat. Tebing yang kecuramannya katakanlah 70 atau 60 derajat. Ketinggiannya sampai 200 atau 100 atau 200 meter. Bagi seorang yang bukan pemanjat tebing, itu merupakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, tidak sesuatu yang mustahil untuk bisa didaki. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tidak akan pernah sampai ke atas puncak tebing itu sepanjang orang itu hanya terperangkap dalam kekhawatiran, terperangkap dalam ketakutan. Tapi orang yang punya optimisme, orang yang percaya bahwa dalam dirinya punya power, punya potensi, punya kemampuan untuk bisa mendakinya, ia tidak akan terjebak dalam kekhawatiran. Dia akan bertindak. Apa yang dilakukan? Dia akan mencari jalur bagaimana caranya supaya sampai di puncak. Dan seorang pemanjat tebing yang ia mempelajari bagian-bagian mana yang bisa dia panjat, bagian-bagian mana yang memungkinkan untuk dia panjat, dan dia akan persiapkan tali, dia akan persiapkan seluruh perlengkapan-perlengkapan yang memadai yang diperlukan untuk memanjat tebing. Ia tidak hanya sibuk memikirkan, mencemaskan ketidakberdayaannya, mencemaskan dirinya yang berada di bawah, mencemaskan dirinya yang tidak mungkin bisa sampai di atas, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang pemanjat tebing yang profesional, ia tahu persis terjal apapun, justru setiap tebing yang terjal itu merupakan sebuah tantangan untuk didaki. Izinkan saya mengatakan seorang pemanjat gedung dari Perancis, gedung mana saja ia panjat tanpa alat pengaman, dan dia sukses dan dia berhasil. Orang yang optimis, orang yang tidak mau dipenjara oleh kekhawatiran, orang yang tidak mau dipenjara oleh ketakutan, dia selalu punya solusi untuk menghadapi masalah sebesar apapun. Apalagi kita yang disertai oleh Tuhan, apalagi kita yang mengerti dan mengenal firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita, sesungguhnya diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Diberkatilah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya kepada firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya,
Ketika kita menjadi penyuka firman Tuhan, kita menjadi seorang yang gemar menikmati firman Tuhan, dan kita optimis kepada firman Tuhan, kita bangun iman kita bangun optimisme kita dalam firman Tuhan, maka kita akan seperti pemanjat tebing yang tidak punya rasa takut dan tidak punya alasan untuk tidak optimis. Kenapa? Kalau pemanjat tebing memiliki berbagai peralatan yang membuatnya mampu untuk mencapai puncak, walaupun tebing itu terjal 90 derajat sekalipun, seperti apapun terjalnya, dia tetap optimisme karena dia punya alat untuk memanjat tebing. Bukankah kita juga punya alat? Bukankah Tuhan melengkapi kita dengan firman? Bukankah Tuhan melengkapi kita dengan iman? Bukankah iman yang kita bangun atas dasar firman ini membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita percaya kepada Tuhan? Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita tidak gunakan iman kita sebagai sarana untuk mempercayai Tuhan, untuk capai tujuan Allah? Oleh karena itu, izinkan sekali lagi saya membacakan Matius 6 ayat yang ke-27 yang berkata demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, firman Tuhan dengan jelas memastikan kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kekhawatiran juga tidak akan membantu kita, tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada kita, selain hanya untuk membuat kita semakin terpuruk. Dengan kekhawatiran kita tidak akan menambah 1 mm pun usia kita. Dengan kekhawatiran kita tidak akan memperoleh secuil pun solusi. Dengan kekhawatiran kita tidak akan pernah dapat ide-ide yang dapat membuat kita mengatasi hal yang mustahil. Dengan kekhawatiran kita justru akan semakin terbenam, terkubur, dan terpenjara dalam kebodohan dan kesia-siaan. Oleh karena itu, kekhawatiran itu, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi lagi. Tidak ubahnya seperti seorang yang duduk di kursi goyang, ia hanya menikmati goyang kanan, goyangan itu hanya menikmati goyangan seperti goyangan kursi goyang yang hanya terayun-ayun, menikmati kenikmatan di ayun-ayun, tapi kita tidak pernah kemana-mana, tidak pernah meninggalkan tempat di mana kita duduk. Kekhawatiran juga tidak ubahnya seperti kita, seperti halnya kita sedang menjadi seorang pelari di tempat. Kita sudah berlari di atas treadmill. Kita sudah berlari sekencang-kencangnya, keringat kita bercucuran, kalori kita terbakar secara luar biasa. Keringat kita sudah membasahi sekujur tubuh kita, tapi kita tidak mencapai jarak jangankan 1 kilo, 1 meter pun kita tidak beranjak dari tempat kita. Kita hanya berlari, tapi tetap di tempat di mana kita bertumpu. Sehingga kita menguras tenaga kita, menguras aktivitas kita, melakukan banyak gerakan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, sekali lagi, kekhawatiran itu jangan dibiarkan menjadi racun, dan racun atau virus yang membuat kita terpuruk. Kenapa? Kekhawatiran tidak hanya menghasilkan apapun selain dari penderitaan dan membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, bahkan kekhawatiran itu memisahkan kita dari Tuhan. Dan yang terakhir, kekhawatiran itu tidak perlu. Sekali lagi, yang terakhir, kekhawatiran itu tidak perlu. Artinya Anda tidak perlu khawatir, dan jangan biarkan kekhawatiran itu mendapat posisi dalam hidup Anda. Karena kekhawatiran tidak Anda butuhkan, tidak Anda perlukan. Izinkan saya mengutip Matius 6 ayat yang ke-30, bahwasanya Tuhan Yesus menegaskan demikian. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput yang di ladang dan yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah akan terlebih lagi Ia mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dalam hal itu Tuhan Yesus mengeluh, Tuhan Yesus komplain. Bukankah rumput saja yang hari ini bertumbuh besok dibuang, Ia dandani, Ia tata, Ia pelihara sedemikian rupa, terlebih kita yang adalah rupa dan gambar Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat itu Tuhan menegaskan bahwa kekhawatiran merupakan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita biarkan meracuni pikiran kita. Bila mana kita benar percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu jangan lagi diberi tempat di hati dan pikiran kita. Kenapa? Semua itu hanya meracuni, sekali lagi hanya meracuni. Kenapa? Bukankah Tuhan telah berjanji kepada kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita? Izinkan saya mengutip Filipi pasal 4 ayat 19, firman Tuhan mengatakan demikian. Allahku akan
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa segala kebutuhan kita, segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah kita, dipenuhi oleh Tuhan kita dalam Kristus Yesus. Buktinya apa? Buktinya ketika kita terlahir dalam dunia ini, kita dikandung oleh seorang wanita yang menjadi ibu kita. Di dalam rahimnya kita dikandung, dibesarkan, kemudian kita dilahirkan, kita disusui, kita ditimang, dibesarkan, disekolahkan, dan menjadi seorang pribadi. Bukankah tangan Tuhan memakai siapa saja untuk menjadikan kita, untuk menghadirkan kita? Tuhan menghadirkan seorang wanita yang rela untuk mengandung dan melahirkan kita. Bukankah untuk kepentingan kita Tuhan mengizinkan seorang wanita yang bernama ibu kita menyusui kita? Bukankah untuk kita bisa bertumbuh, Tuhan menghadirkan seorang pria yang bernama ayah kita yang harus membanting tulang berjerih lelah untuk berjuang, untuk memberi makan kita, menyekolahkan kita? Bukankah untuk kita bisa menjadi cerdas, menjadi pandai, Tuhan menghadirkan guru-guru untuk mengajar mendidik kita? Bukankah supaya kita berpakaian, Tuhan menghadirkan orang-orang yang menanam kapas, orang yang memintal benang, dan orang yang menjahit, dan selanjutnya seluruh kehidupan kita tertata sedemikian rupa. Karena apa? Karena Tuhan telah menghadirkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing untuk memperlengkapi kehidupan kita. Ini harusnya kita pegang, harus kita percaya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, Tuhan terlalu sanggup memenuhi kebutuhan kita, termasuk impian kita, cita-cita kita, angan-angan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, apapun yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Tuhan terlalu sanggup dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya menutup pertemuan pada saat ini dengan mengutip firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Pikirkanlah tentang apa yang di atasnya. Firman Tuhan berkata demikian, Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu kalau kamu dibangkit bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Pikiran di atas apa maksudnya? Pikiran di atas adalah pikiran yang berbicara tentang surga. Artinya apa? Di surga itu kita tidak perlu repot-repot. Semua sudah Tuhan atur, semua sudah Tuhan tata sedemikian rupa. Bahkan di dunia ini pun Tuhan sudah menata sesuatu bagi kita, sehingga kita tidak perlu memikirkan apa-apa lagi tentang dunia ini. Tapi pikirkanlah apa yang membahagiakan Tuhan. Pikirkanlah apa yang bisa membuat hati Tuhan berbahagia dan senang. Pikirkanlah apa yang bisa engkau ungkapkan untuk mengungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita karena dijamin oleh firman Tuhan, hidup masa depan kita di tangan Tuhan, masihkah Anda ingin hidup di dalam kekhawatiran? Silakan renungkan. Yang kedua, apakah kekhawatiran dapat membantu Anda menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Atau sebaliknya, apakah kekhawatiran itu memberi solusi atau justru menambah rumit, menambah pelik kehidupan saudara? Pikirkan. Izinkan saya mengajukan dua pertanyaan lagi. Apakah yang Anda lakukan sebelum atau selain memelihara kekhawatiran? Apa yang Anda akan lakukan sebelum Anda menyingkirkan kekhawatiran? Maksud saya begini, apakah yang Anda akan lakukan selain memelihara kekhawatiran? Apa yang Anda akan pikirkan? Apa yang Anda akan lakukan selain memikirkan kekhawatiran? Kalau Anda terjebak memikirkan itu, maka Anda tidak akan pernah bergerak dan Anda tidak akan pernah menikmati kebahagiaan, tidak pernah ketentraman. Anda hanya akan hidup dalam kebimbangan, keraguan, dan ketakutan. Bukankah lebih baik berdoa daripada Anda terperangkap dalam kekhawatiran? Kiranya pertemuan yang singkat ini menjadi berkat. Tinggalkan dan tanggalkan kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan. Nikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.